Selamat berjumpa dalam Renungan MSC Indonesia. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini gereja memperingati dua orang Rasul Agung yang dihormati sebagai pilar gereja, yaitu Santo Petrus dan Santo Paulus. Mereka berdua adalah saksi iman yang setia sampai akhir hidup mereka. Yesus pernah bertanya kepada Petrus sampai 3 kali, "Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada semuanya ini?" Dan Petrus menjawab dari kepiluan hatinya, tapi dengan kejujuran hatinya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Saudara-saudara yang terkasih, kemudian Yesus mengajukan satu pertanyaan lain lagi pada satu kesempatan lain. "Menurut engkau sendiri, siapakah aku ini?" Dan sekali lagi Petrus menjawab, yang memberikan suatu pernyataan bagaimana keyakinan imannya akan Yesus. "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Saudara-saudara yang terkasih, Rasul Paulus ketika dia merasa bahwa hidupnya sudah hampir berakhir, dia menulis surat kepada Timotius muridnya, "Aku telah mengakhiri pertandingan ini dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah mempertahankan iman." Saudara yang terkasih, apakah saat ini Anda merasa iman Anda pada Kristus adalah iman yang mantap seperti iman Petrus dan Paulus? Seandainya hari ini Tuhan memanggil Anda pulang, apakah Anda bisa berkata sama seperti Paulus, bahwa aku telah mengakhiri pertandingan ini dengan baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah mempertahankan iman? Saudara yang terkasih, apa yang membuat Petrus dan Paulus dan orang-orang kudus lainnya mampu menjadi saksi iman dengan begitu tegar, sekalipun diancam oleh kematian dan penderitaan? Jawabannya adalah pengalaman akan kasih Allah yang mereka alami secara pribadi. Mereka bisa setia dan mengasihi Allah karena terlebih dahulu telah mengalami dan percaya akan kasih Allah secara pribadi untuk mereka. Paulus menulis dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, "Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang terbesar di antaranya adalah kasih." Jadi ada 3 keutamaan yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya: iman, harapan, dan kasih. Iman tanpa kasih hanya membuahkan ketaatan yang buta dan sia-sia. Demikian juga pengharapan tanpa kasih pun merupakan pengharapan yang kosong, karena kita tidak bisa berharap pada Allah kalau kita sendiri tidak memiliki kasih kepada sesama. Paulus tambahkan pula, kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Saudara terkasih, siapakah Tuhan bagi Anda? Siapakah Tuhan yang Anda percaya? 1 Yohanes menulis, Allah adalah kasih, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah, berarti mereka adalah anak Allah. Saya ingat ketika saya masih berusia 23 tahun sebagai anak muda, saya pernah mengalami hari-hari bahkan tahun-tahun di mana hidup saya tertekan oleh kesadaran akan kekurangan, dosa-dosa yang tidak mampu saya perbaiki. Saya merasa hidup saya tidak ada artinya. Kepribadian saya terasa tidak bertumbuh. Hanya keburukan dan ketertinggalan yang saya temui. Saya sering menggambarkan kepribadian saya seperti sebuah tong sampah yang isinya penuh dengan barang-barang busuk yang tidak berharga, yang tidak ada istimewanya. Dari luar kelihatannya baik, tetapi di dalamnya tidak ada yang baik. Saya murung dan sedih, saya gelisah. Saya sering bertanya, akan jadi apakah hidup saya nanti? Tapi dalam satu retret di awal tahun 1980, saya mengalami satu perubahan yang besar. Karena tiba-tiba saya disadarkan bahwa saya ada di dalam perhatian Tuhan. Sebelum itu saya merasa Tuhan itu ada, tetapi
Saya melihat diri saya saya sebagai seorang anonim tanpa nama. Saya hanya salah satu di antara sekian juta atau miliar penduduk dunia di hadapan Tuhan. Saya bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Tapi malam itu ketika saya sedang berdoa di dalam kapel, tiba-tiba saya merasakan Yesus itu hadir. Dan dia hadir untuk saya. Dia menerima saya, keberadaan saya apa adanya. Dan saya mengalami satu kedamaian yang luar biasa. Yang tidak bisa saya gambarkan. Dan saya tahu damai itu berasal dari dia. Yang datang untuk saya pribadi. Saya merasa dicintai secara pribadi. Setelah itu, saya masih jatuh di dalam kelemahan yang sama. Tetapi ada terasa yang beda. Saya merasa damai itu tetap tinggal di hati saya. Dia menetap di sana, bahkan sampai saat ini. Damai itu yang selalu menarik saya untuk kembali ke dalam doa ketika saya dalam kebimbangan. Damai sejahtera itu juga yang memberikan kepada saya kekuatan untuk menerima dan mengampuni orang yang bersalah kepada saya. Damai itu juga membuat saya mudah menerima orang lain apa adanya. Nah, di kemudian hari, ketika saya membaca kitab suci, saya membaca janji Yesus kepada murid-muridnya. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan damai sejahtera yang kuberikan kepadamu bukan seperti yang dapat diberikan oleh dunia. Inilah yang saya alami. Dan itu boleh terjadi karena cintanya dan bukan karena jasa saya. Saya merasa dicintai ketika masih terpuruk, maka saya juga selalu bisa bangkit karena saya percaya pada cinta itu. Saya memutuskan untuk mau mencintainya seumur hidup saya. Saat ini saya memasuki usia 69 tahun dan lebih dari 35 tahun saya telah menjadi imamnya dan lebih dari 40 tahun saya telah menjadi misionaris hati kudusnya. Saudara terkasih, mari buka mata, telinga, dan hati Anda untuk melihat, untuk mendengar, dan untuk mengalami secara pribadi bahwa Tuhan itu ada di dalam hidup pribadi Anda masing-masing. Dan biarkanlah cintanya itu merubah diri kita menurut rancangan kasih-Nya. Semoga hati Tuhan, semoga kasih Tuhan ini semakin dikenal dan juga dikasihi oleh semua orang. Tuhan memberkati.